Selamat bertemu kembali di video Matematika 2A untuk mahasiswa TPB di ITB pada tahun 2020. Kita akan membahas mengenai integral ganda dengan daerah sembarang. Kita sudah mengenal integral ganda yang daerah pengintegralannya berbentuk persegi panjang. Kali ini kita akan memperluas integral ganda tersebut dengan daerah yang tidak harus berbentuk persegi panjang. Jadi misalkan kita punya daerah seperti ini, ya, sebetulnya boleh bebas. Katakanlah bentuknya seperti ini juga boleh, ya. Ini hanya memudahkan saja saya menggambar dengan alat perangkat lunak. Nah, kemudian caranya adalah daerah D itu ditutup dengan suatu persegi panjang. Ya, dalam hal ini persegi panjang ini adalah yang merah ini, R. Ya. Jadi kita kemudian memperluas fungsi yang diketahui. Jadi misalkan fungsinya sudah diketahui continue di D. Kemudian kita definisikan fungsi baru pada persegi panjang R dengan cara sebagai berikut. Ya, jadi daerah D-nya mungkin sekian, kemudian kita tutup dengan daerah R begitu. Nah, perhatikan bahwa fungsi baru ini di D itu betul-betul sesuai dengan aslinya. Tetapi kemudian di luar D itu harganya 0. Harapannya tidak ada kontribusi di luar ini. Tidak ada kontribusi pada penjumlahan integral tersebut. Nah, fungsi seperti ini karena dia continue di D dan juga continue di luar D, tidak continuenya kemungkinannya hanya pada batas ini saja, pada lengkungan. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa integral dari fungsi baru ini ada karena dia continue kecuali pada suatu lengkungan saja. Nah, kemudian kita akan mendefinisikan integral dari fungsi asli itu terhadap di daerah D itu sama saja dengan integral dari fungsi baru pada persegi panjang. Kita tadi sudah melihat bahwa tidak ada kontribusi di luar D pada integral ini. Karena nilai dari fungsi yang baru ini adalah 0 di luar D. Nah, bagaimana menghitung integral ganda? Jadi kita tahu bahwa integral ganda itu dapat dihitung dengan menggunakan integral berulang. Jadi misalkan kita akan menghitung terhadap Y terlebih dahulu. Artinya adalah X-nya konstan. Ya, jadi kalau X-nya konstan, maka artinya kita bergeraknya seperti ini. Ya, jadi kalau X-nya konstan, maka di daerah kiri itu adalah bergerak dari 0 sampai katakanlah Y sama dengan PX, sedangkan di sini ya, kita melihat bahwa perubahan nilai Y-nya adalah dari 0 sampai fungsi Qx misalkan. Ya, jadi kita lihat bahwa kalau ini adalah titik 0, ini titik A, dan terakhir adalah titik B, misalkan itu, maka kita harus membagi daerah
pengintegralan ini menjadi dua karena ada dua keadaan. Yang satu di sebelah kiri ini dan yang lain adalah di sebelah kanan ini. Nah, dalam hal ini ada dua integral ya, mungkin lebih tepatnya. Nah, yang kiri itu adalah bergerak dari 0 sampai px. Ya, jadi biasanya y sama dengan 0 dan y sama dengan px. Tapi biasanya y sama dengannya tidak dituliskan sehingga cukup seperti itu. Dan kemudian x-nya itu adalah bergerak mulai dari 0 di sini sampai dia di A, maaf. Ini sampai di A di sini. Jadi hanya daerah ini saja. Nah, yang kanan justru kita lihat adalah mulai dari A ya. Oke. Mulai dari 0 sampai kepada fungsi Qx itu. 0 Qx. Yang berubah adalah y-nya. Dan kemudian ini semua berlaku untuk x mulai dari 0 sampai b. Ini oleh karena itu nih. Nah, kemudian dua integral ini dijumlahkan. Hasilnya seperti ini. Ya, jadi ini kalau integralnya terhadap y terlebih dahulu. Nah, sekarang kalau kita ingin integralnya terhadap x dahulu. Jadi x-nya bergerak dari sini, ya, dari sini sampai ke sini nih. Jadi x-nya untuk y konstan ini itu x-nya bergerak dari ini sampai di titik ini. Nah, untuk x seperti biasa adalah x sama dengan berapa begitu ya. Dalam hal ini p y inverse. Jadi ini harus kita ubah menjadi x sama dengan begitu ya, yaitu p inverse y. Ini juga nanti perlu kita rubah menjadi x sama dengan bla 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 gitu. Yaitu dalam hal ini adalah Q inverse y. Ya, setelah kita lakukan pengintegralan terhadap dx, maka kita lakukan pengintegralan terhadap y, yaitu y-nya mulai dari 0, naik sedikit, naik sedikit, naik sedikit, naik sedikit, naik sedikit, sampai pada batas ini. Yaitu misalkan saja batasnya itu adalah y sama dengan c. Ya. Jadi, ternyata garis merah itu sudah saya persiapkan. Jadi di sini itu adalah titik 0 dan yang di atasnya adalah c. Ya. Oke. Nah, catatan umum, jadi kalau kita punya integral double, ganda, kemudian kita akan menuliskan dia sebagai integral berulang, ada dua macam. Terhadap x terlebih dahulu, maka batasnya adalah x sama dengan berapa dan x sama dengan berapa. Di sini boleh ada y, ya, boleh ada y. Walaupun di dalam penulisan integralnya x sama dengannya itu tidak dituliskan. Sedangkan kemudian integralnya terhadap dy dengan batas y sama dengan berapa dan y sama dengan berapa, di sini harus konstanta ya, tidak ada variabel yang lain. Karena inginnya toh ini adalah suatu bilangan. Nah, kalau integralnya sekarang terhadap y terlebih dahulu, maka batasnya adalah y sama dengan berapa dan y sama dengan berapa begitu. Kemudian terakhir kita integralkan terhadap x, maka batasnya adalah x sama dengan berapa dan x sama dengan berapa. Nah, di sini x itu harus bilangan semua. Ya. Di sini fungsinya y itu boleh ada x-nya.
Ya. Nah, jenis daerah pengintegralan ada dua, yaitu di sebelah kiri ini rata dan kanan rata, ya, batas kiri dan kanan. Kemudian jenis yang kedua itu adalah bawahnya rata, atasnya rata. Nah, istilah rata ini tidak harus berupa ini ya. Jadi misalkan katakanlah daerahnya bisa saja bertemu di satu titik begini. Ini termasuk sebelah kanannya rata ya, walaupun hanya ada satu titik. Jadi, nah sekarang bagaimana kalau daerah pengintegralannya kiri dan kanan itu rata? Kalau kiri dan kanan rata, maka kita pengintegralannya harus terhadap Y dulu. Ya. Ya, jadi kalau kita lakukan terhadap Y, misalkan saja ini adalah Y sama dengan PX, dan ini sama dengan Y sama dengan GX. Begitu. Ya. Dan kemudian X itu katakanlah bergerak mulai dari X sama dengan A sampai X sama dengan B. Begitu. Nah, bagaimana kalau daerahnya bawah dan atas itu rata? Daerah seperti ini sebaiknya kita integralkan terhadap Y terlebih dahulu. Ya. Terhadap X terlebih dahulu. Jadi kalau X dulu, ini adalah Y konstan. Ya. Kemudian batasnya perhatikan X sama dengan AY dan X sama dengan BY. Ya. Boleh ada Y-nya. Tetapi batas dari DY-nya katakanlah ini mulai dari Y sama dengan P sampai Y sama dengan Q. Dan ini katakanlah batas dari X sama dengan AY dan X sama dengan BY. Begitu. Ya, sering kali persamaan ini bisa saja ditulis dalam bentuk Y sama dengan berapa. Ya, jadi kita harus cari nilai X-nya dinyatakan dalam Y. Kadang-kadang ada daerah yang tidak begitu mudah untuk diintegralkan, apakah terhadap X dulu atau Y dulu. Ya. Kiri kanan tidak rata, atas bawah juga tidak rata. Nah, kalau kita sudah melihat tadi bahwa kalau kita melihat begini sebetulnya kiri juga rata, kanan juga rata karena satu titik, tetapi perhatikan bahwa kalau kita lihat ada dua fungsi ya, sehingga kalau kita integralkan terhadap Y terlebih dahulu, maka ada dua daerah. Kita sudah melihat kasus ini sebelumnya. Nah, kalau daerahnya tidak ada yang rata, ini bisa kita bagi-bagi. Jadi misalkan saja ini rata, ya. Ini rata, ini juga rata begini, tapi yang atas tidak mungkin rata, jadi ya kita bisa, dalam bentuk daerah seperti ini bisa saja kita anggap kanannya juga rata, ini satu titik. Jadi atas bawahnya boleh, tetapi juga bisa kita melakukan seperti ini. Kemudian batasnya bawahnya rata, atasnya juga rata, kanannya itu tidak rata. Nah, kemudian daerah ini kita bagi-bagi begitu, maka kita akan bisa membagi daerah tersebut atas tadi dua daerah tadi. Nah, sebagai contoh, sekarang misalkan diketahui, hitunglah integral tersebut
dengan D adalah daerah tertutup yang dibatasi oleh fungsi ini dan fungsi ini, persamaan tersebut. Ya. Langkah pertama adalah kita membuat gambar dari daerah pengintegralannya. Nah, Y sama dengan X min 1 itu seperti ini, dan ini adalah Y kuadrat sama dengan 2X plus 6. Ya. Nah, kita mau mengintegralkan terhadap apa dulu, sebetulnya selalu punya kebebasan. Hanya kadang-kadang kita harus membagi daerahnya menjadi dua bagian atau lebih jika kita memilih salah satu variabel sebagai pengintegralan yang pertama. Jadi pertama kita sudah menggambarkan, kemudian kita akan menghitung integral ini terhadap salah satu variabel. Variabel yang mana kita punya pilihan. Hanya saja kadang-kadang kalau kita memilih terhadap variabel tertentu, terpaksa harus dua kali. Nah, sekarang kita ingin melakukan pengintegralannya terhadap X terlebih dahulu. Kalau X berarti bergeraknya mulai dari sini, ya, ini, sampai di sini. Kalau Y-nya konstan di sini, Y konstan di sini, Y konstan di sini, Y konstan di sini, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita lakukan pengintegralan terhadap X dulu, maka kita harus mempunyai batas X sama dengan berapa dan X sama dengan berapa. Jadi sebagai contoh fungsi Y X min 1 ini harus kita ubah menjadi Y plus 1. Dan yang satunya tidak saya tuliskan karena saya sudah menyediakan, yaitu kita harus mengubah bentuk ini Y kuadrat sama dengan 2X plus 6 menjadi X sama dengan berapa. Perhatikan ini adalah batas di sebelah kiri. Demikian pula yang sebelah kanan yang sudah saya tuliskan tadi harus diubah menjadi begini. Jadi integralnya itu adalah integral mulai dari batas kiri adalah setengah Y kuadrat min 6 sampai Y plus 1. Ya, sebelah kanan dari XY di sini harus saya integralkan terhadap dx dulu. Kita lanjutkan dengan pengintegralan terhadap dy. Dalam hal ini mulai dari sini, ini, sampai pojok di sini. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa, maaf, salah saya ya. Jadi integral yang ini adalah dy. Jadi dia mulai dari sini sampai sini. Ya, y-nya begini. Begitu. Ya, jadi di sini perhatikan ini Anda bisa mencari nilai Y di sini itu melalui titik potong ini, tetapi saya sudah menggambar, saya menggunakan hasil ini yaitu mulai dari min 2 sampai atas di sini yaitu 4. 4. Nah, jadi kita bisa menghitung integral tersebut dalam urutan seperti ini. Saya tidak akan menyelesaikan karena contohnya sudah banyak. Nah, sekarang kalau kita ingin mengintegralkannya terhadap Y dahulu. Nah, dalam hal ini ada masalah karena kalau X-nya konstan di sini dengan X konstan di sini itu berbeda. Ya. Jadi ada batasnya yaitu daerah ini ya. Gitu. Nah, karena mau dilakukan pengintegralan terhadap Y, maka daerahnya adalah Y sama dengan berapa sampai Y sama dengan berapa. Tetapi karena tadi saya katakan ada dua keadaan yang berbeda, maka integral ini harus dibagi menjadi dua. Yaitu
kita harus mengubah y kuadrat itu menjadi 2x plus 6 menjadi bentuk y sama dengan. Nah, yang plus itu adalah yang bagian atas, yang minus adalah bagian yang bawah di sini. Nah, untuk yang di sebelah kiri itu adalah integral. Ya, kita lihat bahwa integralnya terhadap dy dulu. Ya, jadi xy dy, ya, y mulai dari minus akar 2x plus 6, karena dari bawah ke atas akar 2x plus 6 begitu. Ya, kemudian setelah itu kita lakukan pengintegralan terhadap dx. Nah, dalam hal ini dx itu bergerak mulai dari di sini, ya, min 3 sampai titik di sini. Jadi integral min 3 sampai min 1. Nah, ini untuk di daerah yang sebelah kiri. Ya. Nah, bagian kiri, ya. Jadi bagian kiri sudah dihitung sebetulnya. Itu kita lihat tulisan PowerPoint-nya bagian kirinya, yaitu ini. Ya. Nah, untuk bagian kanan itu adalah mulai dari daerah ini sampai daerah ini, ya, gitu. Jadi perhatikan y sama dengan x min 1 bagian bawah, dan yang atas adalah y ini, dan mulai dari minus 1 ini sampai 6 ini. Ya, begitu. Ya. Jadi bagian kirinya seperti ini, bagian kanannya berbeda, kemudian dijumlahkan. Hal yang terakhir, mengubah urutan integral. Kita akan berhadapan dengan integral berulang yang harus ditukar urutannya, karena bentuknya fungsi yang diintegralkan itu memaksa kita melakukan hal ini. Jadi misalkan saja integral seperti ini. Sin y kuadrat, kita lakukan pengintegralan terhadap dy, itu tidak memungkinkan. Ya, tidak bisa langsung diintegralkan. Nah, kita harus mengubah urutannya. Kita coba dengan mengubah urutannya. Untuk langkah itu kita mencoba menggambar, ya. Jadi perhatikan, karena ini integralnya terhadap dy, maka ini artinya adalah y sama dengan x dan y sama dengan 1. Jadi gambarnya adalah y sama dengan x dan y sama dengan 1. Nah, kita belum tahu daerahnya yang mana, tetapi kalau kita melihat integral terhadap dx mulai dari 0 di sini sampai 1. Dengan demikian daerahnya adalah yang ini. Ya, yaitu mulai dari x sampai 1. Nah, ini gambar yang bagusnya. Y sama dengan X, Y sama dengan 1, dan mulai bergerak dari 0 sampai 1. Jadi kalau mula-mula adalah integral terhadap dy, kita sekarang akan melakukan pengintegralan terhadap X dulu. Jadi kalau X berarti Y-nya konstan. Kalau Y-nya konstan, maka bergeraknya seperti ini, ya, yaitu menjadi integral sin Y kuadrat terhadap dx dulu, y-nya konstan, ya, mulai dari sebelah kiri, yaitu 0, sampai di sebelah kanan, yang punya bentuk harus x sama dengan. Jadi ini harus kita tulis menjadi x sama dengan, yaitu y. Begini, ya. Dan kemudian hasilnya kita integralkan terhadap dy. Dan dy itu bergerak mulai dari sini, terus sampai di situ 0 sampai 1. Nah, saya kira sekarang bisa dilakukan pengintegralan.
Saya kira saya tidak perlu menghitung, Anda bisa melakukannya. Nah, sebagai latihan, silahkan kerjakan. Ini seharusnya done ya. Jika X daerah tertutup, ya saya kira bagus juga. Seperti kuliah, kadang-kadang ada kesalahan. Ya. Tidak perlu sempurna seperti di film. Karena kita di sini harus betul-betul berpikir ya, jangan hanya menerima. Oke. Lakukan soal yang kedua. Lakukan perubahan urutan integral dan hitung integral double berikut. Ganda ya, kadang-kadang double, kadang-kadang ganda ya, maafkan. Terima kasih kepada slideku. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom chat.